Soal yang kedua, berkata tetangga kami dari Raja, kenapa kalian saat mencela para ulama yang kalian anggap salah, sesat, tidak disebutkan pula kebaikannya, padahal mereka juga dengan ilmunya dan dakwahnya dan ibadahnya mempunyai kebaikan yang tidak tersembunyi. Kenapa di majelis tahdir hanya disebut keburukannya saja tanpa kebaikannya? Ini kan tidak fair. Bismillah. Permasalahan yang kedua masih berhubungan dengan syubhat al-jarh wa ta'dil, permasalahan al-muwazanah. Permasalahan al-muwazanah maknanya adalah kita ini harus fair, seperti ucapan mereka. Harus adil dalam menjarah. Maknanya, jika kita menjarah, seperti di sini disebutkan tadi, orang-orang yang salah, disebutkan Yusuf Qaradawi. Iya. Misalnya Yusuf Al-Qaradawi dan yang lainnya misalnya. Maka dia itu hanya disebutkan keburukannya saja di majelis kalian. Padahal dia seorang syekh, alim, dan mempunyai kebaikan. Di nuskhah kami disebutkan Yusuf Al-Qaradawi. Seperti kalian mencela Yusuf Al-Qaradawi. Maka dia itu di majelis tahdir kalian disebutkan hanya keburukannya. Padahal dia ma'ruf, mempunyai ilmu, dan berdakwah, dan mempunyai kebaikan. Maka ketahuilah ya ibadallah, permasalahan al-jarh dari majruhin, menjarah orang-orang yang tujuannya kita ingin menjauhkan dengan alasan nasihat dan dengan alasan taghyirul munkar, maka tidak butuh lagi kita menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Karena kita hitobnya di sini untuk melaksanakan jarh, menjauhkan manusia dari mereka, orang-orang yang maftunin. Di dalam Islam kita tidak ingin serampangan untuk mencela manusia, tidak boleh masuk kepada ghibah, masuk kepada mendiskreditkan kaum muslimin yang haram, seperti di hadis muttafaqun alaih dari Abi Bakrah, la tahilu damu mri'in muslim yaqulu la ilaha illallah hurima min malihi wa damihi wa a'radihi. Maka nama baik mereka asalnya tidak boleh. Lalu terpaksalah kaum muslimin dari kelompok ahli sunnah as-salafiyah yang peduli dengan dakwah, yang sayang kepada kaum muslimin, dilihat dari kelompok-kelompok dai-dai yang sudah meninggal seperti Al-Hasan Al-Banna dan Al-Kandahlawi, kelompoknya masih terus banyak dan mengajak kepada kesesatan. Dan yang kedua, tadi disebutkan Yusuf Al-Qaradawi, dan meskipun dia masih hidup, namun dia mengajak kepada keburukan. Maka kenapa di sini hanya disebutkan keburukannya saja? Jawabnya tadi, bahwa maqam ahli sunnah menyebutkan keburukan tujuannya untuk apa? An-nasihah, seperti di pelajaran yang tadi. Dan untuk taghyirul munkar, mencegah manusia dari kemungkaran. Maka oleh sebab itu Allah di saat mencela Abu Lahab, apa tujuannya? Agar orang tidak mengikuti Abu Lahab. Dan Allah mencela Fir'aun, disebutkan bahwa Fir'aun itu mengajak kepada api neraka. Tujuannya apa? Agar tidak ada yang mengikuti seperti kehidupan Fir'aun. Dan begitu pun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, yang disebutkan sebelumnya di soal yang pertama, di mana para sahabat asna alaiha asyar, asna alaiha syarran, disebutkan keburukan-keburukannya, dan Nabi tidak diam dan berkata malah wajabat, wajabat, wajabat. Kenapa? Agar orang yang mati ini, yang diusung, yang mempunyai amalan yang buruk, tidak diikuti oleh orang seterusnya. Maka Nabi mengatakan wajabat, wajabat, wajabat. Wajib baginya masuk api neraka karena dosa-dosanya. Sehingga manusia diam, tidak ingin mengikuti keburukannya. Maka di sini yang menjadi pendalilan adalah makom jarah kepada orang-orang yang menyelisihi dakwah, baik masih muslim ataupun sudah kafir dari kelompok munafikin wal yahud wan nasara, maka tidak pantas untuk disebutkan kepada mereka kebaikannya. Dan ini yang
Allah jarah mereka. Seperti contohnya di dalam surat yang Allah mencela mereka tentang peribadatan mereka. Di mana Allah menyebutkan tentang kelompok kufar Quraisy, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Maka di dalam ayat ini jelas bahwa tidaklah Allah menolak dari sedekah-sedekah mereka illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Wala ta'tuna shalah illa wa hum kusala. Wala yunfikuna illa wa hum karihun. Dijarah oleh Allah, tidak diterima amalan sedekah mereka. Dan dicela pula oleh Allah. Mereka salat kecuali dalam keadaan malas. Dan mereka tidaklah menginfakkan kecuali karena terpaksa harus membayar zakat. Kalau tidak, maka kafir. Dan harus melaksanakan salat. Kalau tidak, kafir, maka mereka salat dengan malas. Maka ayat ini jelas. Allah mencela orang-orang munafikun, tidak diterima sedekah mereka. Dan disebutkan salat mereka malas, dan juga mereka dalam keadaan pelit. Tidaklah menginfakkan kecuali dalam keadaan terpaksa. Maka apakah mereka para munafikun tidak mempunyai amalan-amalan yang baik lainnya? Ada. Seperti salat jamaahnya mereka. Meskipun mereka disebutkan malas, tapi tetap salat berjamaah. Dan mungkin mereka berpuasa Ramadan. Dan mungkin mereka melaksanakan amal-amal yang lainnya di saat di depan Nabi. Namun Allah bongkar semua keburukannya. Kenapa? Karena makom Allah Jalla wa'ala di dalam ayat ini adalah makom dari jarah. Maka disebutkan keburukan mereka. Dan begitu pun ucapan Allah di dalam surat Al-Lahab. Di mana Allah menyebutkan tabat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa makasab. Saya selanaran data lahab. Maka disebutkan bahwa Abu Lahab dalam keadaan buruk, tidak bermanfaat baginya hartanya dan juga nasabnya dan juga ketampanannya, maka akan meregang di api neraka, dipanggang. Maka di sini menjadi pendalilan, apakah Abu Lahab mempunyai kebaikan? Naam. Dari Sanadid Quraisy, yang mana kelompok Quraisy pada zaman itu mereka menjamu duyufullah, orang-orang yang melaksanakan haji dan umrah jahiliyah ke Mekkah. Maka kelompok kufar Quraisy kebanyakan menjamu tamu, memberikan makanan, minuman, dan akomodasi, tempat tinggal, kemah-kemah, dan sebagainya. Namun, kenapa Allah menjarahnya dengan ma'agna anhu maluhu wa makasab? Celaka yang besar bagi Abu Lahab, tidak bermanfaat harta yang dia usahakan dan nasabnya dan yang lainnya. Kenapa? Apakah Allah tidak adil? Kenapa Allah tidak menyebutkan dia juga menginfakkan hartanya untuk memberikan makan para hujaj, duyufullah? Kenapa tidak disebutkan? Karena makomnya makom al-jarh. Maka dari segi gambaran barakallahu fikum, di saat kita melihat ada kelompok ahlul bid'ah menyeru kepada kebid'ahannya, misalnya Gulatus Sufiyah, yang mengajak ke masjid berkata, wahai jamaah, sekarang masuk kepada haul dari Syekh Wali Fulan. Maka bagaimana kalau kita ngalap barakah? Beramai-ramai 2 bus jamaah masjid ini ke tempat Syekh yang meninggal itu, kita melaksanakan haul. Acara happy, bukan birthday tapi happy death day. Hari meninggal mereka, happy death day. Maka haul itu tanggalnya tanggal kematian, bukan kelahiran. Maka akhirnya mereka terbawa. Dan 2 bus datang ke sana. Untuk apa? Ngalap barokah. Maka si dai sesat ini, kemudian kita mentahdirnya. Ya jamaah, jangan ikuti dia. Dia dai sesat. Dia mengajak kalian kepada kesyirikan. Dia bla 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 bla. Pemikirannya sesat, bla 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 bla. Di sini khitab kita, khitab jarah. Terus ada orang, adillah dalam menjarah. Terus gimana? Dia kan muslim. Iya. Jadi dia pun sholat, dia pun puasa, dia pun menginfakkan hartanya untuk begini dan begitu. Maka kita katakan, kalau kita sebutkan seperti itu bukan makom jarah. Itu makom sensus. Mana kebaikan, mana keburukan.
Ini adalah jarah. Kita tujuannya untuk menjauhkan manusia dari dia. Dan ini dari sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita dan juga bahkan oleh Allah di dalam surat Tabbat Yada dan sebagainya. Dan para ulama telah menjawab permasalahan seperti ini seperti kami dapati dari ucapan-ucapan para ulama, di antaranya dari imam-imam yang besar di zaman kita saja, Ibnu Baz, Al-Albani rahimahumullah, Syekh kami Mukbil, dan juga Syekh Saleh Fauzan. Dan yang akan kami nukilkan adalah ucapan-ucapan yang pendek saja. Seperti berkata Syekh Zaid Al-Madkhali, disebutkan hadhihi da'wah mubtakirah ma'urifat fin nusus al-kitab wa sunnah wala an salafil ummah. Fakam minal Qur'an al-Karim min ayat dzukirat musawi al-musyrikin wa musawi al-munharifin walam tudkar bijanibiha syai'un min hasanatihim li'annal gharb innama huwa bayan al-khata' wad dalal wal bid'ah. Maka dikatakan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali, dan dia juga pernah berziarah ke Yaman di tempat kami Syekh Mukbil dan kami pernah melihatnya rahimahullah, dikatakan bahwa ucapan mereka kelompok ahlul bid'ah tentang permasalahan al-muwazanat, kita ini harus adil dalam menjarah, maka tidaklah dari ucapan orang terdahulu kecuali mubtakirah, maknanya ucapan orang-orang baru kemarin sore, orang-orang ABG, yang mana tidak dikenal di Al-Quran dan Sunnah dan ucapan salaf tentang permasalahan seperti ini. Maka saya mengingatkan berapa dari ayat Al-Quran Allah menjarah Abu Lahab dan juga Fir'aun dan umat-umat sebelumnya. Maka disebutkan keburukannya tanpa disebutkan kebaikannya. Kenapa? Karena al-gharb tujuannya adalah menyebutkan kesalahan mereka dan kesesatan mereka dan kebid'ahan mereka. Maka ini ucapan yang pendek saja yang kami nukil dari Syekh Zaid Al-Madkhali. Dan begitu pun dari Syekh Saleh Fauzan di dalam kasetnya, di saat ditanya tentang manhaj al-muwazanat, berkata Syekh, apakah ya Syekh kita harus memuji juga kebaikan mereka? Syekh mengatakan, la, tidak. Tidak pantas kita menyebut kebaikan mereka karena majelis kita mentahdir mereka. Dan begitu pun Syekh kami Mukbil di dalam Tuhfatul Mujib, maka dia menyebutkan tentang Abdurrahman Abdul Khaliq dan menyebutkan tentang kesalahan-kesalahannya, maka dikatakan fal qaumu majruhun fa jam'iyati ihya' turaf majruhah fa innaha faraqat baina da'wah ila Allah wa jam'iyah al-hikmah majruhah wa jam'iyah al-ihsan majruhah wa kadzalika ikhwanil muflisun, maknanya ikhwanil muslimun. Saya tidak menyebut ikhwanil muslimun tapi ikhwanil muflisun. Wa awal man da'a ila hadzal manhaj ay manhaj al-muwazanat humul hizbiyun minas sururiyah wa ikhwanil muflisin wa ashabil jam'iyah al-hikmah wa ashabil jam'iyah al-ihsan. Maka berkata Syekh kami bahwa mereka orang-orang yang dijarah seperti Abdurrahman Abdul Khaliq dan orang-orang Jam'iyah At-Turath yang sibuk dengan Jam'iyah At-Turath dan Jam'iyatul Hikmah dan Jam'iyah Al-Hisan dan juga Ikhwanil Muflisin, maka mereka yang menggembar-gemborkan dan awal dari kelompok Al-Hizbiyah yang mengumandangkan manhaj al-muwazanat adalah mereka. Siapa? Kelompok Sururiyah, Ikhwanil Muslimin, Jam'iyatul Hikmah dan Jam'iyatul Ihsan. Kedua Jam'iyah ini ada di Yaman, yang keduanya adalah kelompok Hizb As-Sururiyah. Maka oleh sebab itu, prakteknya, kalau tadi kita kesimpulannya tidak menyebutkan kebaikannya. Dan ini adalah manhaj ahli sunnah semenjak dahulu dan di zaman sekarang. Seperti kami sebutkan tadi, para ulama, Syekh kami Mukbil, Al-Albani, dan Ibnu Baz, dan Syekh Zaid Al-Madkhali yang kami sebutkan barusan, dan Syekh Saleh Fauzan. Ini saja cukup, yang lainnya masih banyak. Kalau kita mau, akan sampai nanti jam 9 mungkin. Maka kita cukupkan di sini dengan ucapan mereka. Dan kita sekarang akan masuk kepada tatbik. Bagaimana Syekh kami
menyebutkan tentang Yusuf Al-Qaradawi. Maka tatbiknya berkata Syekh kami kepada Al-Qaradawi di saat kami belajar dan dia selalu mengulang-ulang. Al-Qaradawi qaradallahu lisanah. Semoga Allah memotong lisannya. Dan juga ucapan Syekh kami di dalam kaset yang dibukukan juga mengumpulkan kesalahan Al-Qaradawi dan dia bantah di dalam 2 kaset. Kemudian dibukukan. Apa judulnya? Iskat Kalbil Awi Yusuf ibni Abdullah Al-Qaradawi. Apa maknanya? Bungkaman lolongan anjing Yusuf ibni Abdullah Al-Qaradawi. Bagaikan lolongan anjing ucapannya. Maka disebutkan Yusuf Al-Qaradawi mundu arafnah wa sami'na bihi huwa hizbi mubtadi'. Maka dari semenjak dahulu kami mengetahui bahwa Yusuf Al-Qaradawi adalah hizbi mubtadi'. Maka di pertanyaan tadi, padahal dia mempunyai kebaikan. Tentu dia seorang muslim, melaksanakan sholat 5 waktu, haji dan umrah, dan puasa Ramadan mungkin. Maka semuanya mempunyai kebaikan. Namun di sini makomnya adalah makom al-jarh. Maka tidak butuh kita untuk menyebutkan kebaikan. Maka kesimpulannya, dalam makom al-jarh, di mana kita tujuannya ada dai yang sesat tadi, kita jarah agar manusia tidak mengikutinya. Kemudian bagaimana gambarannya ya ikhwah kepada contoh kasus tadi dari kelompok Gulatus Sufiyah yang mengajak manusia untuk mengikuti haul wali fulan, ngalap barokah. Kemudian mereka menginginkan kita misalnya menjarah. Awas hati-hati dengan dai tersebut yang membawa kalian haul dan mengajak kalian berdoa kepada selain Allah, masuk kepada kesyirikan. Ittaqullah. Hati-hati dari orang ini. Kemudian dan orang ini pun melaksanakan sholat berjamaah bersama kalian. Kebaikannya itu. Dan melaksanakan puasa Ramadan. Tidak ingat, puasa Ramadan kemarin bahkan dia menginfakkan tamar ataupun kurma. Disebutkan kebaikannya. Maka bagaimana orang, saya mau tanya kepada antum, bagaimana orang kesimpulannya? Akan malah mengikuti orang ini. Karena setelah dijarah, dia itu mempunyai pemikiran bla 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 bla. Kemudian dia orang yang rajin sholat, dan mengajari anak-anak tajwid dan juga imla dan mengajari juga ibu-ibu pengajian dan sebagainya. Maka apa faedahnya di sini? Maka kesimpulannya permasalahan yang dipertanyakan tadi di mana penanya mengatakan bahwa kalian kalau menjarah selalu menjarah tidak fair. Padahal mereka seperti Yusuf Qaradawi mempunyai kebaikan dan tidak tersembunyi bagi kalian atas kebaikannya. Kenapa di majelis tahdir hanya disebut keburukannya saja tanpa kebaikannya? Kita jawab dengan sebutan tadi bahwa makom jarah yang tujuannya kita yang tadinya tidak ingin bicara keburukan kemudian bicara keburukan karena masalah nasihat dan masalah agama tagirul mungkar. Kemudian kalau disebutkan kebaikannya maka nanti dia itu akan jadinya malah diikuti. Maka ini yang kita bisa berikan dari soal jawab manhajiyah pada setiap hari Senin. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pakai masalah mikrofon. Khalas. Ma yahtaju sah. Ke mikrofon.